Ajar, ayo belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ajar Tips. Kita ketemu lagi di semester 2. Materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan teorema Pythagoras. Sebelum anak-anakku sekalian mempelajari teorema Pythagoras ini, alangkah baiknya anak-anakku sekalian mengetahui tentang kompetensi dasar apa yang harus kalian ketahui. Dalam materi ini yaitu anak-anakku sekalian harus bisa menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, ya. Oke, selanjutnya ya, silakan diperhatikan di layar. Di pembelajaran kali ini kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Namun di kali ini kita hanya akan membahas tentang menggunakan alat peraga dan bentuk pola bilangan untuk menemukan teorema Pythagoras. Di pengalaman yang lainnya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, coba kalian amati bangunan di sebelah kiri kalian. Pada bidang arsitektur, teorema Pythagoras ini digunakan untuk merencanakan konstruksi bangunan. Mungkin anak-anakku sekalian pada saat melihat tukang bangunan pasti akan memakai sebuah penggaris siku. Nah, itu juga nanti acuannya memakai prinsip teorema Pythagoras. Misalnya menghitung panjang rangka kuda-kuda yang berbentuk segitiga siku-siku seperti tampak di gambar samping ya. Jika panjang rangka kuda-kuda bangunan di samping 3,5 meter dan tingginya 2 meter, dapatkah kamu menghitung panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rangka kuda-kuda tersebut ya. Nah, untuk mencarinya pasti nanti kalian butuh teorema Pythagoras. Ini masalah ya, jadi nanti teorema ini atau rumus ini bisa untuk menghitung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yaitu nanti pada saat konstruksi bangunan. Pasti nanti rumus ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, nah, siapakah penemu teorema Pythagoras? Nah, ternyata dia berasal dari Yunani. Namanya siapa? Pythagoras. Dia lahir di tahun 579 sampai 495 sebelum Masehi. Loh, kok balik? Mengunggah teoremanya yaitu apa? Luas persegi pada sisi miring. Nah, sisi miring itu namanya hipotenusa ya. Ingat-ingat, sisi miring itu hipotenusa. Luas persegi pada sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, dasar ini nanti akan kita buktikan. Dalam memaparkan pembuktian teoremanya, Pythagoras menggunakan konsep aljabar untuk mendapatkan 3 buah bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nah, ini materi ini apa ini? Luas persegi dan luas segitiga. Nah, sebelum kita membuktikan teorema Pythagoras ya, alangkah baiknya kita mengulas terlebih dahulu, mengulang kembali rumus luas persegi dan rumus luas segitiga, karena penggunaan luas persegi dan luas segitiga itu sangat penting dalam pembuktian teorema Pythagoras.
Kita ingat luas persegi. Luas persegi kita pernah belajar di kelas 7 ya. Rumusnya adalah panjang sisi kali panjang sisi. Yang namanya panjang sisi adalah ini, AB, BC, CD, DA. Ingat, persegi itu adalah semua sisinya itu sama panjang ya. Kemudian luas segitiga siku-siku. Luas segitiga siku-siku, ingat-ingat, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena di sini memakai siku-siku biar mudah, yaitu panjang sisi siku-siku 1 AB ya dengan panjang sisi siku-siku 2 itu ya. Ini sebagai alasnya dan ini sebagai tingginya ya, ingat-ingat ya. Kemudian seperti yang diutarakan oleh pakar Pythagoras ya, untuk pembuktian teorem Pythagoras. Alangkah baiknya kita coba merefleksikan dulu ini. Kita coba menghitung luas persegi menggunakan segitiga siku-siku, karena dasar ini seperti ini nanti akan bisa menjadi sebagai dasar dalam pembuktian teorema Pythagoras ya. Menghitung luas persegi, coba kalian amati gambar di samping ya. Ada sebuah persegi, ini yang strip-strip. Kemudian di dalam persegi itu ada persegi ABCD. Pertanyaannya, berapakah luas persegi ABCD itu? Ya, jawabannya sangat mudah, yaitu apa? Persegi yang besar dikurangi dengan nih siku-siku, segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, segitiga siku-siku yang ada di luar persegi ABCD. Ingat, saya ulangi ya, yaitu apa? Luas persegi ABCD itu dicari dari pengurangan luas persegi yang besar yang di luar ya, dikurangi dengan penjumlahan segitiga-segitiganya itu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah dasar dalam pembuktian teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita buktikan teorema Pythagorasnya. Nah, sebenarnya teorema Pythagoras sih apa? Nah, ternyata teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu apa, A itu apa, dan B itu apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, dilihat di gambar ada persegi ya, dan ada segitiga A, B, C dengan sisi yang tegak A, sisi yang tegak yang kedua adalah B, dan sisi yang miring atau hipotenusa adalah C. Ingat A dan B itu sisi yang tegak dan C itu sisi miring atau sisi hipotenusa. Nah, dalam pembuktiannya, nah kita pasangkan segitiga ABC ini ya pada setiap sudut-sudut, sehingga segitiga ini akan menutupi persegi ini. Kita coba ya. Nih, seperti ini. Kita copy lagi, taruh di segitiganya, taruh di sebelah sini ya. Nah, kemudian taruh di sebelah sini, kemudian ditaruh di sebelah sini lagi. Nah, ini sudah tertutup. Nah, setelah ditutupi ternyata terdapat sebuah persegi. Nah, kita kasih garis saja ya, warnanya merah ya. Nah, ternyata persegi ini itu memiliki sisinya ajaibnya adalah sisinya adalah C itu ya. Nah, sisinya adalah C. Nah, C ini ingat tadi luasnya ya, luas persegi adalah sisi kan sisi.
berarti persegi yang sisinya C ini luasnya apa? Nah, luasnya itu adalah apa? C kuadrat, karena C kali C kan apa? C kuadrat gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan antara segitiga yang empat-empatan ini menjadi dua buah bangun persegi panjang. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Yang sebelah sini kita geser ke sini, sehingga terbentuklah persegi panjang dengan sisi A dan B. Oke. Nah, ingat-ingat bangun ini yang warna biru dengan warna biru ini itu sama, yaitu apa? C kuadrat. Kenapa? Karena yang ini kan hanya perpindahan dari sini ke sini, dari sini ke sini perpindahan. Nah, kalau segitiga yang ini kita pindah ke sebelah sini, nah, menghasilkan sebuah bangun seperti ini. Nah, bangun ini, yang ini yang warna biru ya, ini juga besarnya atau luasnya C kuadrat, sama dengan ini. Paham ya? Nah, karena ini hanya apa? Menggeser saja. Nah, kita coba. Nah, buat sebuah persegi panjang. Bukan persegi panjang, persegi. Ini warnanya merah. Ya. Nah, persegi ini ternyata sisinya adalah B. B. Persegi adalah kembar, sisinya B. Berarti kita bisa simpulkan luas persegi ini apa? B kuadrat. Yang ini juga sama, kita kasih warna perseginya warna apa ini? Biru-biru itu ya, biru dongker. Nah, ini luasnya apa? Sisinya A, berarti luasnya apa? A kuadrat. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya antara luas ini tadi, ini kan sama dengan ini, C kuadrat. Jadi kita simpulkan apa? Kita coba tarik ke sana ya. Berarti sama dengan C kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari luas persegi B, persegi ini dari sisi B, maaf, persegi yang luasnya B kuadrat ya, dengan luas ditambah dengan luas persegi yang sisinya A atau A kuadrat. Sorry, ini kebalik ya, ini A kuadrat, harusnya ini apa? B kuadrat, ini apa? A kuadrat, seperti ini. Nah, jadi terbuktilah bahwasanya teorema Pythagoras itu apa? Bahwasanya C kuadrat itu hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu ya. Insya Allah kalian paham. Nah, selanjutnya hubungan panjang sisi pada setiap segitiga sisiku dapat dinyatakan dalam bentuk rumus. Rumusnya apa? Nah, jika segitiga ABC siku-sikunya di titik A, maka berlaku rumus berikut ya. Ingat konsepnya, yaitu apa? Kalau yang miring itu ditambah. Nah, kita berbeda dengan yang tadi ya. Ini yang miring kan A, kalau di gambar tadi itu yang miring itu yang C. Nah, kita coba sisi tegaknya B, sisi tegaknya yang lainnya adalah C. Nah, kalau untuk mencari yang miring itu ditambah, tapi ingat dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Gitu. Nah, kita coba. BC itu apa? BC itu A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dari mana B? AC ya, AC ditambah C kuadrat, seperti itu. Atau apabila kita ingin mencari selain sisi miring, itu apa? Kita cukup mengurangkan, yaitu yang sisi miring dengan sisi yang lainnya. Nah, kita ingat B kuadrat ini kan bukan sisi miring, berarti itu nanti mencarinya adalah dikurangi. Apa dikuranginya? Nah,
sisi miring yang A dikurangi yang bukan sisi miring, tapi ingat dikuadratkan dulu. Nah, C itu miring atau bukan? Bukan, berarti nanti dikurangi ya, yang miring dikurangi bukan miring atau sisi tegak. Ini ada sebuah contoh, silakan anak-anakku sekalian perhatikan. Pada gambar di samping segitiga ABC, siku-siku DA ya. Panjang AB adalah 4, panjang AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, ini kan segitiga siku-siku, berarti nanti kita memakainya teorema Pythagoras. Rumusnya apa? Nah, ditanyakan BC. BC kan miring. Ingat kalau miring itu ditambah ya. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB itu berapa AB? AB itu 4 kuadrat ditambah AC itu 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9 berapa? 25. Ingat, BC kuadrat sama dengan 25. Nah, yang kita cari itu kan bukan BC kuadrat, tapi hanya apa? BC. Padahal BC kan ada kuadrat. Nah, lawannya kuadrat adalah akar. Maka kalau kuadratnya hilang, maka yang sebelah ruas kanan itu berubah apa? Ditambahkan akar karena kuadratnya hilang. Kuadratnya hilang. Di ruas kiri kuadratnya hilang, maka di ruas kanan ada penambahan akar ya, jadinya akar 25. Akar 25 berapa? Ya, 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Jadi syarat untuk mengikuti ini kalian harus tahu juga ya pengkuadratan dan pengakaran ya, atau akar kuadrat ya, harus hafal. Soal nomor 2, pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Kalian harus mengidentifikasi soal tersebut ya. P itu apa? P itu miring, sisi miring atau sisi tegak. Karena kita lihat ya, P itu ternyata bukan sisi miring. Taunya sisi miring atau bukan sisi miring dari mana? Nah, ingat sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku ya. Kalau sudut siku-sikunya ini berarti ini sisi miring. Yang membentuk atau garis yang membentuk sudut 90 derajat itu namanya adalah garis tegak atau garis selain sisi miring. Nah, P itu dengan 12 itu adalah garis yang membentuk sudut siku-siku, berarti P itu adalah bukan sisi miring. Nah, untuk mencari sisi bukan sisi miring itu dikurangi. Nah, dari mana? Seperti ini nih. P kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 15 itu yang miring, 12 yang bukan miring. Ingat kalau yang bukan miring itu dikurangi. Yang dikurangi yang mana? Yang miring dikurangi yang sisi tegak atau yang bukan miring. Ya, 15 kuadrat sama dengan 225 kurangi 12 kuadrat 144 sama dengan 81 dikurangi ya. Nah, P kuadrat sama dengan 81. Ingat, ini ada kuadratnya. Kalau kuadratnya hilang, maka di sini berubah jadi akar. Akar 81 berapa? 9. Itu paham ya? Jadi nilai P nya adalah 9. Atau ini ada cara lain. Nah, cara ini itu kita memakai konsep awal, yaitu kalau mencari sisi miring itu ditambah ya. Nah, cuma nanti ada perpindahan ruas. Nah, P kuadrat ini tetap di ruas kanan. Nah, yang ini 15 kuadrat atau 225 ya, tetap di ruas kiri. Nah, 144 nya 144 kita pindah, karena pindah berubah jadi pengurangan. Akar 81 sama dengan P kuadrat.
P saja sama dengan, nah kuadratnya hilang berubah jadi akar 81 sama dengan berapa? 9. Terima kasih ya, cukup mudah. Silakan dipelajari kembali di buku pendamping. Jangan lupa kalian setelah mendapatkan buku ini tolong dibuka, tolong dikerjakan halaman 4 ya, halaman 4. Oke, halaman 4 ya, diuji kompetensi ini. Nah, ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat PJJ. Ingat selalu menjaga dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.